Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, nah di episode kali ini kita tuh mau bahas tentang apa sih? Nah kalian kan udah lihat tuh di thumbnailnya, lihat di judulnya. Judulnya apa? Apa-apa kok aku? Kayak nggak ada orang lain aja. Iya, ini mungkin bagi teman-teman yang di BMTV mungkin kalian merasa loh, kok ini aku banget ya gitu ya. Nah hari ini kita akan ditemani dari guyonnya udah khas ya. Ini tamu agung kebesaran kita. Karena ini adalah orang yang berjasa dalam hidupnya Rosi ya. Ini Bapak rohaninya Rosi, Opa Henry Setiawan. Sapa dulu, Opa. Halo semua. Namanya siapa? Sahabat BMTV ya? Sobat BMTV. Oh, sobat Yeah. BMTV. Luar biasa sekali. Ajaib. Nah, ini Opa nih maksudnya saya kenal sama Opa tuh sejak tahun 2009 dan semenjak tahun 2009 bertobat sampai hari ini itu saya banyak dibimbing secara rohani sama beliau ini. Jadi mau dikatakan ketua yayasan ya iya, founder Fire Generation juga iya, apalagi Opa? Ngerintis RCC juga iya, pokoknya apa-apa dilakukan. Nah ini sesuai konteksnya, apa-apa dikerjakan, kayak nggak ada orang lain aja. Apa sini? Oke, Opa nih hari-hari ini baru sibuk apa nih Pak? Kalau saya sih hari-hari ini sibuknya ya banyak sebenarnya ya. Wah. Tapi sedang fokus ngurusin bantu L Battle Music. Oke. Terus sama juga ngurusin gereja, sekarang dipercayakan di Betani kan. Iya. Ya sama yayasan itu. Itu Wow. aja. Amazing. Turunannya banyak, cuman kalau dibahas di sini nggak selesai nanti. Wah, ngeri. Oke, jadi kenapa sih kayak mau ngangkat topik ini ya, apa-apa kok aku kayak nggak ada orang lain aja? Karena Rosi sendiri nih pribadi mengalami ya ketika awal bertobat, terus ya biasa kan kalau orang bertobat berapi-api gitu kan, terus ketika mungkin orang lain lihat wah ada orang berapi-api nih, oke dimasukkan ke panitiaan, terus ngurusi acara ini, ngurusi acara itu, dan pernah satu kali itu sampai kayak yang jadi panitia itu tiga kali berturut-turut. Jadi satu event selesai, event selanjutnya, event lagi selanjutnya, bahkan sampai hari ini pun kayak karena mungkin saking semangatnya ya, kayak kadang kali itu merasa kok apa-apa aku gitu, apa nggak ada orang lain gitu kan. Nah ini menurutnya Opa nih kayak gimana nih orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti Rosi ini? Lah, kalau kita semua tetap harus kembalikan kepada firman Tuhan ya. Kalau saya pribadi sih ketika Tuhan percayakan banyak, bukankah itu sebuah kasih karunia? Wow. Ya kalau Tuhan percayakan banyak, kenapa kita harus merasa berat gitu kan? Tapi kalau kita kembali ke perumpamaan talenta, perumpamaan prinsip tanggung jawab. Sebenarnya perumpamaan talenta itu berbicara tentang prinsip tanggung jawab kita. Tuhan sedang mengajari kita untuk sebuah tanggung jawab responsible. Ada yang dikasih 1, kita tahu ayatnya ya, dikasih 2, dikasih 5. Di cerita itu dikatakan bahwa yang 5 justru bertanggung jawab dengan baik ini. Wow. Yang 2 bertanggung jawab dengan baik, tapi yang 1 ini justru tidak bertanggung jawab. Ya. Ada satu ayat yang ketika kita baca ayat itu, coba saya bacakan dulu di dalam Matius 25 ayat yang ke 15. Sebelum ada pembagian 5, 2, dan 1 itu ada satu ayat yang berbunyi seperti ini. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Wow. Ayatnya kan sebenarnya sudah clear ya. Jadi ketika kita dipercaya banyak, kenapa? Karena Tuhan itu percaya kita sanggup melakukan itu, mengerjakan itu. Jadi bukan sebuah beban tambahan kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang ilahi. Kenapa kok ada orang yang merasa kok aku terus, dan lain sebagainya. Mungkin harus lebih banyak berdoa kali Kak Rosi ya. Supaya bisa melihat dari apa yang Tuhan lihat. Dan kata kesanggupan di sini sebenarnya luar biasa loh. Kalau kita belajar firman Tuhan, kata kesanggupan di sini pakai kata dinamos. Oke. Dunamis, yang artinya dinamit, seperti Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Persis plek, kata yang aslinya itu diambil kata dinamis, yang artinya bahwa mungkin ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dengan benar, akan ada ledakan dalam hidup kita. Baik itu yang 5, baik itu yang 2 maupun yang 1. Jadi ukurannya bukan banyaknya sebenarnya. Coba perhatikan ayat ketika Tuhan ngomong kepada yang 5, jawabannya sama, kamu adalah hamba yang setia dan baik hati. Kepada hamba yang nomor 2 juga sama, yang diberi 2 talenta. Kamu adalah hamba yang setia
dan bertanggung jawab. Tapi yang satu ini dia malah marah-marah. Tuhan marah, kamu tuh enggak tahu, bahasa kasarnya kamu tuh enggak ngerti aturan gitu ya. Nah sekarang ini di dunia nyata ini kan kita sedang menghadapi dua kutub. Kutub yang pertama adalah kutub ya orang yang diberi 1 talenta dan merasa selalu kurang. Kan gitu kan. Kutub yang kedua tadi yang Kak Rosi ngomong tadi yang isinya tentang kok aku terus kan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan semuanya sama kok, enggak yang satu baik yang satu maupun yang 5, baik yang 2 di middle. Firman Tuhan ngomong sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi kalau Tuhan melihat kita sanggup, kenapa kita sendiri merasa kita tuh enggak sanggup gitu loh. Kembali ke sana lagi, kalau Tuhan merasa, loh kamu tuh bisa, tak percaya 5. Aku percaya kamu dipercaya 5, kenapa kok kamu sendiri tidak percaya? Itu kembali ke identitas diri kalau saya lihat ya. Ada sesuatu yang kita harus lihat dari sudut pandang Tuhan melihat hidup kita. Ayatnya jelas, ada ayat lagi yang ngomong bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan itu lebih ngerti kita daripada kita sendiri sebenarnya. Yes, true. Benar enggak sih? Iya, Tuhan itu lebih ngerti kita daripada kita sendiri. Kita merasa kita tahu hidup kita padahal belum ngerti. Makanya ada respon-respon dalam kehidupan yang merasa bahwa wah, kok aku terus ya? Gitu loh. Kok aku lagi ya? Ya secara jasmani saya tahu ada beberapa hal yang capek. Itu bisa dikomunikasikan sih sebenarnya. Tapi yang lebih parah ketika respon rohaninya yang salah kan. Kalau respon jasmani sih kita bisa ngomong sama teman, sama leader, sama bapak rohani, ngomong aja aku butuh istirahat, butuh sabat. It's okay bagi saya. Dan semua saya yakin bapak-bapak rohani juga akan mengerti kok. Tapi kalau begitu responnya salah, sikap hati yang salah ini, tiba-tiba kita jadi yang 1 talenta tadi, yang diberi 1 talenta tadi. Ya, hasil akhirnya pasti juga kena marah sama Tuhan karena ini prinsip tanggung jawab loh. Yang dikasih Tuhan ini Matius 25 ini kan tentang khotbah di akhir zaman. Dan prinsip ini berbicara tentang bagaimana kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah beri. Kan kalau saya pribadi sih tipe orang yang saya tahu saya diberi banyak sama Tuhan gitu ya. Maksudnya ada kecuali nyanyi ya Kak Rosi, saya enggak bisa nyanyi. Sama. Main musik, ini itu semua kayak ya kalau orang lain kesulitan tapi saya enggak kesulitan melakukan itu. Bukan sombong ya, tapi memang dikasih kapasitas yang dirasa ada sesuatu yang lebih gitu. Tapi ya gimana ya? Sampai satu titik ya secara manusia ada letihnya, ada capeknya dan menurut saya itu manusiawi. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa itu sesuai dengan kesanggupan kita, itu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh di hidup kita. Seharusnya kita akan berjalan dengan sangat ya dengan gampang lah dengan Tuhan sebenarnya. Sebenarnya sama. Jadi saya ulang lagi ya, yang 5, yang 2, yang 1 sebenarnya sama aja. Ujung-ujungnya apa? Ya kamu bisa enggak dipercaya sama Tuhan? Itu pertanyaan yang harus dijawab gitu loh. Kalau ada orang yang aku sudah enggak bisa dipercaya, itu berarti sikap hatinya yang sudah harus diulik kembali, hatinya yang bermasalah lagi kan dengan itu. Jadi saya yakin ketika Tuhan sudah mempercayakan banyak, ya Tuhan pasti akan memperlengkapi, meskipun ya kadang-kadang tertatih-tatih dalam kehidupan, tapi ya ketika dia percaya masa kita enggak percaya. Ada lagi ayatnya, Efesus 2 ayat 10. Banyak ayat yang ngomong tentang ini. Kita itu diciptakan ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk melanjutkan pekerjaan baik. Ayatnya kan jelas, kita tuh harus melakukan pekerjaan baik, melanjutkan pekerjaan baik. Nah di dalam melanjutkan pekerjaan baik ini ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi setiap orang pasti ada dikasih, ya pasti diberi, tidak mungkin tidak. Talenta ini sebenarnya gini, talenta ini tidak berbicara tentang hobi, tidak bicara tentang hobi sebenarnya. Kalau kita telusur ayat ini sebenarnya berbicara tentang bahkan tentang keuangan. Justru malah tentang keuangan ayat-ayat ini, bagaimana kita dipercaya untuk mengelola, dipercaya untuk melipat kali gandakan. Lah uang itu kan turunannya banyak Kak Rosi. Ya, apa yang kelihatan mata. Uang kan duniawi banget, apa yang kelihatan mata. Ya, yang itu yang Tuhan percayakan ya kamu harus, kalau dipercaya misalnya WL, bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa bikin YouTube channel, bisa ternak pitik, ya lah misalnya gitu kan. Ya lakukanlah dengan sukacita. Karena Tuhan sudah ngerti kok kamu sanggup kok.
Tuhan kalau sekali lagi kalau Tuhan aja percaya masa kita enggak toh. Oh iya Kita- benar sih ya. Kalau aja Tuhan percaya masa kita enggak. Itu aja kalau dari Wow. saya. Ya jadi balik lagi ya, karena Tuhan ngerti kita tuh sanggup ternyata. Ketika kita diberi banyak, Tuhan tuh sanggup gitu. Kok Tuhan tuh sanggup? Tuhan tahu kita sanggup. Jadi tinggal kayak kitanya sendiri itu seperti apa sih nonton hidup kita dari kacamatanya Tuhan. Nah, tapi nih Opa nih ya. Aku ada pertanyaan. Kalau orang-orang seperti ini, apakah mereka akan lebih lambat untuk sampai ke tujuan? Karena kan misal gini, oke, orang ngerti ya satu panggilan. Misal panggilanmu tuh di kesehatan gitu misal. Oke, dengan talenta yang Tuhan beri, maksudnya talenta yang Tuhan beri itu kayak mengarahkan dia ke panggilannya dia, kesehatan. Jadi nggak ada kayak pekerjaan-pekerjaan lain atau keahlian-keahlian lain yang dipunya oleh satu orang ini gitu. Jadi kan dia akan lebih cepat untuk sampai ke panggilannya yang kesehatan karena memang dia cuma bisanya di situ gitu. Tapi dengan orang-orang yang punya pemberian yang banyak ini ya ya mungkin belajar di kesehatan bisa, belajar di pendidikan juga bisa, untuk mengerjakan yang lain juga bisa. Apakah orang-orang ini akan sampai ke tujuannya itu lebih lambat daripada orang yang punya sedikit talenta? Ini bukan masalah cepat atau lambat menurut saya ya. Tapi ini kalau masalah mengembangkan, kalau kita kembali ke ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan tidak pernah tuntut untuk kita bergerak cepat atau gimana kok. Tapi yang dikembalikan apa? Supaya kita melipat kali gandakan, bertanggung jawab. Oke. Ya. Wow. Yang 5 talenta bisa respon salah, bisa sekali. Ya. Dan itu ternyata banyak kan gitu kan Kak Rosi ya. Ternyata kan banyak yang mengubur talentanya, yang 5 justru. Jadi kalau baca perumpamaan ini bukan sesuatu yang literal seperti ini. Enggak, perumpamaan itu bisa berarti banyak gitu. Kenapa kok Tuhan ngomong dalam perumpamaan ya? Mungkin dalam dunia hari ini mungkin yang 1 itu malah melipat kali gandakan, tapi yang 5 itu malah mengubur. Bisa banget terjadi gitu loh. Sangat bisa terjadi. Jadi menurut saya bukan masalah cepat atau lambat untuk mencapai sebuah tujuan, pekerjaan, talenta atau apapun itu panggilan, apapun itu destiny. Tapi kembali lagi masalah prinsip tanggung jawab tadi. Lebih baik lambat tapi sampai daripada cepat tapi nggak sampai kan gitu kan. Daripada cepet-cepet ngapain? Iya luput sih. semua gitu loh. Iya benar. Kalau memang harus mengerjakan banyak dan terasa lambat, it's okay. Nggak apa-apa, karena Tuhan punya, sekali lagi Tuhan punya timeline, punya waktunya kan. Bukan berarti semua tentang kita. Misalnya kita dikasih visi untuk mengerjakan sebuah universitas gitu ya misalnya. Kita sedang berjalan ke arah sana misalnya. Kita lambat, tapi tiba-tiba Tuhan ngomong ini waktunya sudah cepat. Yang penting kamu mengerjakan di sini. Tiba-tiba dengan cara yang lain Tuhan utus orang lain untuk mempercepat mimpi itu jadi. Bisa enggak? Sangat bisa sekali karena ini sekali lagi bukan tentang kita toh, tentang programnya apa yang Tuhan mau, visinya Tuhan, mimpinya Tuhan. Jadi saya percaya bahwa semua itu kembali ke hati kok. Semua itu ujung-ujungnya kembali ke hati, bagaimana kita merespon dan berjalan dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah kasih. Kesanggupan tadi loh. Kata kesanggupan itu kuncinya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol hari ini tuh kuncinya cuma satu Kak Rosi. Kesanggupan. Sesuatu yang sudah disanggupkan oleh Tuhan gitu. Nice. Gitu loh Kak Rosi. Iya. Kak Rosi ini udah tahu tapi pura-pura enggak tahu. Enggak. Saya beneran ini enggak tahu ini. Oke, yang selanjutnya ya. Ini mind blowing banget sih. Jadi kalau misal nih, apa-apa dikerjain nih ya kan. Terus kalau tadi kan kita berbicara masalah cepat atau lambat. Nah, yang terakhir ini gimana caranya kita bisa mempertajam panggilan? Kan gini nih, banyak nih yang misal kayak Rosi aja gitulah ya. Oke, musik juga bisa gitu kan. Terus disuruh pegang multimedia, oke, jalan. Terus pernah satu kali disuruh jadi si acara juga oke. Kalau mau dimanapun juga maksudnya bisa belajar, di keuangan juga oke gitu. Jadi kadang-kadang kayak menentukan ini sebenarnya panggilanku tuh apa sih, kok kayak samar gitu loh Pak. Nah itu sebenarnya ada kayak bukan tips ya, tapi sebuah pencerahan ataukah sebuah ya yang buat kita bisa mengerti, oke, pekerjaanku memang banyak, talenta yang Tuhan sudah beri memang banyak gitu ya, tapi gimana caranya untuk mempertajam panggilan, karena one day kita akan mati untuk satu hal gitu, bener nggak sih Pak?
Jadi talenta sama panggilan atau kemampuan pekerjaan sama panggilan itu sebenarnya dua hal yang berbeda menurut saya. Oh. Panggilan is about one thing, tentang satu yang Tuhan panggil dalam hidupmu. Oke. Kita kan selalu percaya bahwa panggilan itu satu, Oke. tapi pekerjaan bisa banyak gitu kan. Yes, Pekerjaan kita bisa melakukan banyak hal, melipat kali gandakan banyak hal, tapi sebenarnya dalam destiny orang itu dipanggil untuk satu hal. Misalnya saya, nggak usah ngomong yang lain. Saya tahu pada ujungnya ini saya bukan pemain musik, saya ini hamba Tuhan yang bisa bermain musik gitu loh. Saya hamba Tuhan gitu. Jadi tujuan akhirnya apa? Ya saya itu hamba Tuhan gitu loh. Bukan yang lain. Yang lain itu pekerjaan yang nanti saya harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika saya di muka bumi ini, apakah sudah saya lipat kali gandakan atau belum. Tapi tujuannya tetap satu. Tujuannya tetap, kalau masalah mempertajam panggilan, ya itu proses panjang. Ada orang yang menemukan panggilan dalam usia 12 tahun, di usia 12 tahun. Tapi ada orang yang menemukan panggilan di usia 55 tahun. Ada. Makanya kita kan selalu ngomong sama anak-anak generasi muda kan, coba belajar. Tuhan tuh ciptakan kamu buat apa? Kalau saya selalu ngomong bahwa nanti panggilan itu tidak berbicara tentang hari ini. Tapi akhir hidup kita kan gitu. Akhir hidupmu tuh piye toh gitu. Akhir hidupmu itu nanti, kalau misalnya ini ada peti mati gitu ya di depanmu, ada kamu melihat hidupmu sendiri di peti mati. Orang itu mau lihat kamu tuh jadi apa gitu. Ya, Tuhan itu lihat kamu tuh hari itu sudah sesuai dengan destinimu atau belum. Nah ini harus dibedakan antara panggilan dan pekerjaan ini yang kadang-kadang termasuk dengan talenta tadi ya. Karena talenta tadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan calling, dengan panggilan. Jadi ada dua hal yang kaki kanan dan kaki kiri yang memang tipis. Dalam kenyataannya itu sebenarnya tipis, sama aktivitasnya sama, tapi tujuannya itu kalau panggilan itu lebih sharp, lebih tajam gitu ya. Karena itu satu hal. Kayak Paulus, a man of one thing. Aku juga buat tenda, tapi aku tahu, ya itu bukan panggilanku. Itu bukan panggilanku buat tenda, tapi aku pengen maju sesuatu yang lebih gitu loh. Karena Tuhan panggil aku untuk satu hal. Nah itu yang seringkali kita kan masih pergumulkan, apalagi generasi muda ya. Usia-usia 30 ke bawah. Jangankan gitu, yang tua-tua juga banyak yang bergumul gitu ya. Yang masih, nah, itu kan ya itulah kehidupan. Tapi seperti itulah, antara panggilan dan pekerjaan ini memang polemik yang cukup lama yang setiap orang harus segera menemukan. Kalau memang ada sobat BMTV yang belum menemukan tentang masalah panggilan dan pekerjaan ini, ya segeralah berdoa dan mencari Tuhan. Karena sekali lagi yang tahu kamu itu ya Tuhan, bukan saya gitu loh. Tanya sama mentornya, ya mentor ya terbatas. Ibarat motor Honda, yang tahu Honda itu siapa ya? Pabriknya Honda, bukan Yamaha gitu kan. Kalau sudah ngerti seperti itu ya banyaklah berdoa, Tuhan kau panggil aku untuk apa? Setelah ngerti panggilannya di mana, baru kamu melipat kali gandakan tadi. Kalau dikasih 5 ya bersyukur, 2 yang bersyukur, 1 ya bersyukur, sampai ke kita disebut hamba yang setia tadi loh Kak Rosi. Hamba yang setia tadi loh. Kan pada akhirnya di sana panggilan capek, disebut hamba yang setia, bahkan diangkat jadi anak, dapat warisan. Kan enak jadi orang Kristen nih. Nggak usah pusing-pusing kan gitu. Emang enak. Jalaninya yang sulit, ya. Jalaninya yang susah. Quote terakhirnya itu bagus. Dapatnya gampang, jalaninnya yang susah. Oke, jadi ini kayak Rosi mau ngulangi sekali lagi ya, karena mungkin kebanyakan bagi sobat BMTV ini mungkin agak kebingungan antara hubungan panggilan dan talenta. Tapi kan Opa tadi udah jelasin ya bahwa mungkin selama ini sobat-sobat BMTV kayak, oh talentaku ini berarti panggilanku ini. Itu bukan, salah besar ya. Jadi panggilanmu apa itu cuma bisa ditemukan ketika kamu punya waktu sama Tuhan sendiri. Tuhan ngomong pribadi apa buat kamu. Nah, talenta ini yang membantu kamu untuk menuju panggilan. Ya, betul. Itu tajam. Kak Rosi lebih tajam dari saya, luar biasa ya. Enggak gitu. Itu Pak. maksudnya. Enggak gitu konsepnya. Oke. Nah, itu ya. Jadi karena kita masing-masing udah diberi panggilan sama Tuhan, sudah dipanggil sama Tuhan, dan kita diberi talenta menurut kesanggupan kita dari mata Tuhan. Maka hari ini yang menjadi message-nya yang tadi Opa bilang tadi ya, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Jadi thank you banget buat Opa yang episode ini menemani Rosi juga sobat BMTV.
kita berharap supaya sobat-sobat BMTV ini bisa ngerti lebih banyak ya dan ngerti kebenaran, dan ini juga bisa memberkati sobatnya sobat BMTV yang lain. Banyak sobatnya banyak. Oh iya, pasti. Amin. Oke, gitu dulu. Kita kembali lagi di next episode ya, di Kamis jam 8 malam minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.